Konawe, Ibu Rahmayani Ultri SPD MPD. Yang terhormat Instruktur Kewirausahaan Bapak Pelita SSI. Yang terhormat Ketua Forum PKBM se-Kabupaten Konawe Bapak Abusman. Penutupan program pendidikan kecakapan wirausaha keterampilan menjahit tata busana kerjasama antara PKBM Innolobungga II dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 UNAHA 16 Desember 2020 dimulai. Laporan Ketua Lembaga PKBM Innolobungga II kepada Ibu Misrayati SP disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe. Yang saya hormati Instruktur Kewirausahaan Bapak Pelita SSI. Yang saya hormati Ketua Forum PKBM Kabupaten Konawe, dan yang saya cintai seluruh peserta kursus keterampilan menjahit tata busana tahun 2020 yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga siang ini kita semua masih sempat berkumpul di Sekretariat PKBM Innolobungga II guna melaksanakan penutupan program PKW kerjasama PKBM Innolobungga II dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk keterampilan menjahit tata busana tahun 2020. Yang pertama, kami selaku Ketua PKBM ingin menyampaikan laporan kegiatan kursus menjahit. Pertama, peserta dan alhamdulillah bertahan sampai penutupan. Hari ini ada 4 orang yang berhalangan untuk hadir karena satu dan lain hal. Tapi kemarin kami masih sempat berkumpul untuk foto di studio. 2 orang yang tidak hadir kemarin karena satu lagi mengundang, yang satunya memang lagi di luar. Ya. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan itu selama 200 jam, 2,5 bulan full. Tapi di kami pelaksanaannya itu hampir 250 jam. Alhamdulillah kami juga mendapat pelayanan perhatian yang sangat luar biasa kepada instruktur kami, utamanya instruktur keterampilan. Hanya beliau tidak sempat hadir hari ini karena begitu banyak kesibukan beliau di LKP. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf terutama kepada Ibu Kabir karena tidak sempat hadir. Dan juga penghargaan yang sangat luar biasa kepada penjahit terampil dan penjahit dharma, penjahit terampil Kecamatan UNAHA dan kemudian penjahit dharma Kelurahan WPI yang sudah bersedia menerima kami untuk magang di tempat di UMKM mereka. Kemudian hasil yang dihasilkan, produk yang dihasilkan selama kursus, alhamdulillah kami mendapat ilmu itu untuk 4 macam busana. Yang pertama, praktek pertama itu pembuatan rok. Nanti sebentar mungkin Ibu bersedia untuk melihat, ada di dalam. Dan kemudian itu gamis, sudah kami share di media sosial tadi malam. Kemudian yang ketiga itu celana panjang. Celana panjang ilmunya kami dapat dari UMKM terampil, penjahit terampil. Dan kemudian yang terakhir itu pembuatan rok payung jumbo.
Materinya dari UMKM Penjahit Dharma, Kelurahan Lepai. Ya, alhamdulillah meskipun masih banyak kekurangan di sana sini, tapi lumayan dasar-dasarnya sudah ditahu, tinggal dikembangkan saja nanti setelah dari sini. Ya, selanjutnya peserta didik akan kami bagi 4 kelompok. Kelompok pertama ada di Kelurahan Inolobunga 2, satu kelompok 4 orang. Kelompok 2 ada di Kelurahan Puosu. Kelompok 3 ada di Kelurahan Ambekairi. Kelompok 4 ada di Desa Tanggong Dipo, Kecamatan Lepai. Ya, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang dan kemudian diberikan bantuan rintisan usaha masing-masing 2 unit mesin jahit, 1 unit obras, kemudian ada yang besar-besar saya sebutkan, semuanya saya tidak hafal, ada penumbuk kancing, ada ya itulah ya. Kemudian diberikan bantuan juga untuk pengecatan tempat usaha, tempat rintisan usaha senilai Rp400.000, dan kemudian yang terakhir diberikan juga spanduk tempat usaha ya. Dan kemudian setelah itu setelah penutupan ini kami akan memeriksa dulu keadaan mesin, karena mesin ini digunakan selama praktek ya. Tentunya namanya orang belajar kasak kusuk baru satu kali pakai rusak ya. Dan pastinya kami akan meminta tukang ini dulu perbaiki untuk mengecek supaya mesin ini dalam keadaan baik tiba di tempat. Jangan rusak memang dari sini, tidak sangat saja tidak bisa dipakai usaha. Ya. Kemudian kami laporkan bahwa semestinya pelaksanaan penutupan ini Ibu Kabid dan Pak Pelita harusnya itu bulan November. Tanggal paling lambat harusnya tanggal 16 November. Tapi karena satu dan lain hal kemudian kami juga masih merasa kurang, masih banyak yang perlu diperbaiki, utamanya peserta didik ini dalam menerima materi, masih banyak bongkar jahit ya. Saya tahu mereka sudah bosan juga ya, tapi mau diapa, daripada terima materinya cuma setengah-setengah ya, itu yang membuat kami sehingga lewat 1 bulan, harusnya penutupannya bulan lalu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada semua peserta didik yang sudah serius, walaupun jatuh bangun, hari ini malas, besok rajin lagi, hari ini malas, besok rajin lagi, tapi alhamdulillah sampai penutupan ini masih bertahan. Namanya bukan saja tingkat keimanan yang naik turunnya, tingkat kerajinan juga seperti itu ya. Saya kira setelah penutupan ini kami minta waktu dari pengelola 2 hari untuk memeriksa mesin dulu semua, dan kami akan juga turun di tempat di mana bantuan ini akan diturunkan, apakah sudah benar-benar siap atau belum ya. Saya kira kami selaku ketua pengelola hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama 2,5 bulan ini dapat menjadi pahala untuk kita sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya Pak Pelita, yang saya hormati Ketua Forum UKBM Kabupaten Konawe, yang saya hormati pula Ibu Ketua PKBM, pimpinan PKBM Inolobunga 2, seluruh peserta kursus yang saya banggakan dan sangat saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah henti-hentinya mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat kesempatan untuk selalu bersama-sama. Seperti yang kita ketahui,
bahwa di era sekarang ini apa yang berada di sekeliling kita itu belum tentu itu aman. Dalam tanda kutip, ada saja hal-hal yang bisa tiba-tiba membuat kita tidak sehat. Maka kenapa kita harus selalu syukuri apa yang kita dapatkan hari ini, karena kita masih berada di posisi dinyatakan posisi aman. Maka kenapa kita harus tetap menggunakan masker, selalu jangan lupa cuci tangan dan selalu menjaga jarak. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita berada di posisi duduknya berjauhan. Tapi kita selalu mengambil sisi positif dari semua itu, bahwa sebenarnya itulah yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. PKBM Inolubung Gadue ini adalah PKBM ke-6 di Kabupaten Konawe yang mendapatkan bantuan dari kementerian. Stimulan yang diberikan ke kementerian ini tidak mudah. Jadi kami atas nama Dinas Pendidikan ingin menyampaikan bahwa yang bisa mendapatkan ini adalah lembaga-lembaga pilihan. Dan alhamdulillah PKBM Inolubung Gadue ini salah satu PKBM pilihan di Kabupaten Konawe. Mengapa bantuan ini harus datang ke sini? Maka Anda juga yang menjadi peserta hari ini harus bersyukur juga bahwa ikatan emosi atau sebagai warga belajar yang ada di sini juga pasti mendapatkan keuntungan itu. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa hari sekarang ini mencari lapangan pekerjaan itu bukan hal yang gampang. Tidak hanya kita mengandalkan keinginan, tapi kita tidak punya skill. Inilah yang dilakukan oleh pihak kementerian, bagaimana mengolah skill-skill yang ada itu yang nantinya bisa berpotensi baik dalam hal membuka lapangan pekerjaan. Karena mulai dari hanya suami istri, kemudian sudah punya 3 penjahit karyawan, sekarang sudah kalau 7 atau 8 saya tidak tahu, kurang lebih. Hanya karena masa pandemi sehingga mereka diistirahatkan untuk sementara. Tapi itu saya tahu sekali kalau bicara orderan pekerjaan, hanya karena kita mungkin kedekatan emosi, jadi kadang masih bisa main paksa. Saya mau pakai 2 hari. Nah, tapi kalau yang lain-lain ya tidak, pasti menunggunya pestanya kapan, 1 bulan bahwa memang saya saksikan itu. Dan harapannya teman-teman bisa mengikuti jejak-jejak teman-teman yang sudah berhasil. Itu juga yang mereka awali, dan itu mereka tidak diawali seperti ini, murni beli sendiri mesin bekas. Nah, ini Anda sudah dibekali dengan ini, jadi mohon berniatlah untuk mengembangkan kewirausahaan ini ke depan. Anda sudah memutuskan untuk memilih keterampilan ini, maka jangan sia-siakan. Mudah-mudahan keterampilan ini juga yang akan membawa Anda lebih besar ke depan. Saya ingin sedikit kilas balik bercerita. Kebetulan di tempat ujian UK, kan saya pernah bertanya sebenarnya ini yang mau UK siapa yang bisa UK, tapi ternyata kalau PKW tidak ada biaya UK, uji kompetensi, hanya yang PKK, keterampilan kerja. Boleh, tapi kita mandiri. Salah satu penguji yang sering datang, saya juga kaget saat mengikuti ujian mereka tahun kemarin, ternyata yang datang itu keponakan saya. Saya bilang, kenapa? Tapi mereka memang besar, ibunya besar di Haryaditya, penjahit di Kendari. Jadi saya juga melihatnya itu dulu jahitan keluarga, hanya untuk keluarga saja, akhirnya besar. Nah, anak-anaknya akhirnya ikut, sekarang jadi penguji. Jadi saya kadang berpikir tinggal kemauan, hari ini tinggal kemauan. Biar Ibu Misra berteriak-teriak, latihan. Kalau bukan
yang Bu Misra lakukan, semua yang Bu Misra perjuangkan itu tidak akan ada artinya. Jadi tidak mungkin tidak ingin berharap terlalu muluk bahasanya, tapi paling tidak digunakanlah, diulang-ulanglah apa yang sudah didapatkan hari ini. Satu saat teman-teman sudah berhasil, kita tidak akan pernah mungkin mengalahkan teman-teman kemana, pasti kita bilang di sana ada anggotanya Bu Misra bisa bantu seperti ini, kan seperti itu. Jadi kita sekarang hidup ini jejaring, jangan pulang diam. Jadi membuat jejaring yang nantinya dari teman ke teman, di sana ada yang bisa seperti ini, kan seperti itu. Hari sekarang, apalagi saya tahu postingan yang sudah dilayangkan oleh Bu Misra tentang keberhasilan teman-teman kursus, itu sudah dilihat orang banyak. Nah, jadi alhamdulillah di PKBM ini yang lalu sudah ada kecantikan, nah sekarang ada menjahit. Jadi bisa dikatakan pelan-pelan kita sudah punya modal, baik dari hal kecantikan ataupun dari hal jahit menjahit, keterampilan menjahit. Jadi mungkin itu harapan kami. Saya atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe selalu menitipkan, ada bahasa orang selalu mengatakan semoga amanah. Sebenarnya itu kata gampang diucapkan, tapi berat tanggung jawab di belakangnya. Tapi jangan berpikir juga dikatakan pintar sekali dia bicara itu Bu Kabid, tapi itulah yang harus kita lakukan. Kita amanah, luar biasa pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan stimulan ini kepada kita, maka tugas kita adalah menjalankan hingga satu saat nanti bisa tumbuh berkembang dan teman-teman bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan justru ke depan juga bukan lagi teman-teman yang dilatih, tapi teman-teman yang melatih teman-teman yang lain. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat membentuk usaha, selalu berlatih, komunikasi jangan putus, karena itu yang saya katakan tadi, jejaring, penjahit terampil, penjahit yang satu tadi dari WPI, kemudian tempat-tempat lain itu masih bisa dijadikan tempat untuk bertanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata saya, karena yang sempurna itu hanya Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan berita acara penyerahan bantuan rintisan usaha antara Ketua PKBM Inulubung Gadue dengan Ketua Kelompok Rintisan Usaha. Ya, yang pertama Nur Eki Sapitri. Di sini Nur Eki Sapitri, kemudian Nur Marfua, kemudian Nurdian Eka Zulfaini dan Miftahul Jannah. Berbalik sini. Mana Miftahul Jannah? Yang menerima dulu. Nurdian, yang pertama Nurdian. Maju ke depan. Iya, tanda tangan. Nur Marfua. Ini Nurdian. Sedekah. Ini. Oh, Nurdian sama. Terus Nur Eki. Nur Eki. Di bawah namanya ya. Siapa yang belum? Terus ini terakhir. Miftahul Jannah. Ya, Ibu Misrayati, Ketua PKB Inulubung Gadue. Mana stempel? Sarah kan mewakili satu orang. Yang mewakili satu orang, ya, Nurdian. Nyampe. Menyamping yang ada ke depannya ya. Angkat ini.
Cepat tangan. Ya, dan yang akan menyerahkan adalah Ibu Kepala Bidang Pol dan Info. Ya, kami persilakan. Pak Beli, silakan dampingi. Bisa ya, satu. Ini manis, Masina. Mbak tenang tidak mau tarik. Ada ini kan? Jadi peserta kursus di keterampilan menjahit. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa baik praktek ataupun teori sudah didapatkan. Kemudian sekarang teman-teman akan dibekali dengan beberapa alat. Jadi pesan saya mungkin atas mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe, pergunakanlah alat ini sebaik mungkin. Intinya jangan berhenti di kita, dalam artian kita bisa kembangkan apa yang kita punya hari ini juga bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Paling tidak suatu saat, tadi saya sudah katakan, mesin yang hanya 2 bisa beranak, maksudnya jadi dikembangkan. Jadi mungkin ini kami serahkan. Yang mana duluan ini? Siapa putra? Ini kami serahkan dan mohon tadi apa yang saya katakan amanah, semuanya amanah, berhasil dan sukses untuk semuanya ya. Amin. Jadi ini untuk mesin kelompok 1. Jadi ada 4 kelompok. Ini mesin yang ini. Iya, operasi. Ibu boleh sini. Oke. Oke. Ya. Ya, sudah. Nah. Apa sih itu? Oh, pelubang kancing. Saya kira ini Iya, yang lain lagi. Iya, jadi kan tadi berapa macam, ada mesin obras, ada mesin jahit, ini pelubang kancing. Boleh sini. Oke. Ya, maju sedikit Dian, maju Dian. Ya, Nah, ini teman-temannya, ini perangkatnya, yang kecil-kecil. kecil-kecilnya. Oke. Oke. Sudah jadi yang satu jadi. Tidak bisa jadi baju kalau tidak ada ukurnya, besarnya. Apa dulu ini? Apalagi Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Danur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma arina tahal kitab, Allahumma atina hikmah, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya istirahat. Ada yang biasa Ji, ada yang tergantung mereka punya model sendiri. Iya. Ada di sebelah sana rok biasa, rok hitam, rok kantor.
Katanya memang celana susah sekali. Gitu, makanya banyak yang hindari Iya. karena waktu. Iya. Ini saja sudah hampir 2 minggu full, padahal jam belajarnya mereka harusnya hanya 25 jam, tapi lebih 2 minggu. Demi masuk 5 jam itu. 25 jam 5 hari bisa didapat. Lihat ini roh sudah yang masuk-masuk mereka yang dasar-dasar yang pertama sekali. Kurang sempurna ya, lumayan lah. Ini ombasnya di sana, di penjahit sana. Iya. Kan ada memang itu meci yang bagus. Iya. Yang kayak di Luar kayak makanya. memang rapi. Tadi toroy na Iya. Akhirnya mereka dikasih kebebasan untuk berkreasi. Mana yang bermotif mana? Itu anak-anak. saya biar kancing jantung saya tahu jadi. Yang ini, ibu yang ini roknya masih kurang sempurna. Ini yang 2 kali karena apa namanya? Tidak sambungannya itu? Tidak ada. Ada kok. Kecuali Itu yang 1 kali ini masih kurang sempurna, tapi lumayan lah. Ya kan, yang susah katanya ada cara potongnya karena lebar sekali. Ya. Bisa nih, bawa itu.